Pak Kiai Abdul Karim dan juga semua yang hadir. Ya, kami juga mohon maaf karena Pak Kiai Jazir baru ada agenda juga, dan ketua takmir kita Pak Rizky Rahim juga baru di Bali Kota. Nah, ini kemarin kemudian kami diminta untuk mewakili untuk membawa semuanya. Mungkin kita langsung saja ya, saya sedikit ini aja gambaran secara keseluruhan, kemudian lebih banyak kita sharing saja, dialog saja, ya sama-sama belajar ya, mudah-mudahan ada kemanfaatan dari silaturahmi kita ini. Yang pertama mungkin seperti tadi disampaikan ya, memang banyak yang datang ke sini itu masih nanya, Pak ini benar masjid Jogarian? Oh ya mas, saya tuh masjid raya, gede agak megah. Nah, ini kok kayak masjid kampung, Pak, ini ngomong masjid kampung ya. Jadi ada juga yang nanya, Pak ini kok di sini kan macam-macam rombongan ke sini kan pakai bis-bis dan lain-lain. Pak ini makan ini pun sudah putih dan lain-lain. Biasanya pun kalau ramai dikunjungi pasti ziarah dan apa namanya dan lain sebagainya, dan berbagai macam lah yang kemudian di luar ekspektasi mereka mungkin ya. Jadi kalau masjidnya ini memang masjid kecil saja, cuma mungkin yang jadi tanda tanya kenapa pada kesini itu misalnya ketika Ramadan kok bisa menyediakan 4.000 piring setiap hari ya selama 1 bulan full ya. Kemudian ketika korban pun kemarin alhamdulillah terakhir kemarin kita diamanai menyembelih 65 sapi. Masya Allah. 65 sapi itu 1 hari selesai dan sore sudah bersih lagi. Orang pada bertanya-tanya caranya piye kan gitu. Mungkin pada kesini itu pada tanya seperti itu, lagi bukan karena melihat masjidnya. Jadi saya mulai yang pertama tentang visi-visi dakwah masjid itu sendiri. Jadi mungkin nanti kalau untuk hal ibadah dan lain sebagainya yang istilah pakemnya masjid, insya Allah nanti kalau ada waktu mungkin nanti bisa kita ini. Cuma lebih luas lagi kami ingin menyampaikan bahwasanya kita di sini itu belajar ya bagaimana masjid ini kan seharusnya bukan hanya sebagai baitullah ya, tetapi ya baitul dakwah ya, baitul tarbiyah, baitul muamalah ya, baitul siasah, termasuk fungsi baitul malnya itu bagaimana semuanya itu bisa menjadi satu kesatuan di masjid. Maka kami belajar bagaimana dulu ya para sahabat itu mendapatkan ilmu yang lengkap di masjid ya, dari mulai fikih muamalah, gimana cara berdagang, nggak boleh ngurangi timbangan dan lain-lain. Dan tidak hanya sebatas ilmu, tapi kemudian dengan prakteknya juga. Maka kemudian ada pasar Ansor ya, ada pasar-pasar di sekitar Masjid Madinah dan lain sebagainya ya. Yang kemudian menerapkan tentang riba itu tidak sebatas hanya diilmui, tapi kemudian dipraktekkan ya. Maka kita memulai misalnya di sini dengan membina UMKM ya. Jadi di sini ini ada grupnya ya, misalnya grup UMKM Joglokarya, karena memang ekonomi ini penting ya. Maka dulu 9 dari 10 sahabat ini menjadi pedagang ya. Karena memang kemudian ini yang mensupport dakwahnya. Ini misalnya ya ada grup UMKM Joglokarya, anggotanya sekarang 170 anggota. Nanti bisa dilihat nanti ya. Nah di sini kita mulai ya, dari kita mengadakan ngaji ya, ngaji bisnis yang rutin, dan sudah fokus tentang ngajinya itu ya tentang perdagangan, karena ini memang grup UMKM ya. Jadi bagaimana kita mengundang ya ke depan supaya eranya ini yang prospek itu apa ya, kemudian supaya para jamaah, para warga punya wacana ke depan ini sebenarnya dagang apa ini yang masuk ya dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai membangun kesadaran untuk saling membeli. Jadi di sini produknya macam-macam, ada yang makanan, minuman, jasa dan lain-lain ya. Sepanjang di grup ini ada yang jual, kalau kita mau cari ya jangan beli di luar tempat yang lain dulu, usahakan beli yang ada di sini dulu. Nah ini kan sudah memutar roda ekonomi, jadi semuanya kan laku ya kan.
ada 170-an ini kan kalau saling beli kan ini sudah lumayan berjalan semua sebenarnya. Ya. Kemudian masjid juga mengupgrade karena sekarang eranya digital ya, maka kita lihat ya toko-toko seperti Ramayana, Giant, toko-toko besar itu kan sekarang tutup ya. Tapi kita punya tetangga yang kelihatannya tiap hari cuma kirim paket, tahu-tahu bisa beli mobil, tahu-tahu bisa bawa rumah ya. Jadi eranya sudah berubah menjadi era digital. Maka termasuk bagaimana masjid mengupgrade kemampuan warga masyarakat sekitar untuk siap dengan kondisi persaingan yang ada. Maka dulu awal-awal ya kita sediakan fotografer profesional standby di masjid. Untuk apa? Mereka yang punya produk tapi belum punya katalognya ya, itu silakan difotokan di masjid. Jadi biar nanti ketika di-share di toko online, di-share untuk jualan itu kemungkinan lakunya tambah besar karena gambarnya sudah lebih jelas ya. Nah mungkin kan orang mau jualan pisang misalnya, di foto pakai HP-nya masih jadul, gambarnya burem ya toh. Nanti orang yang mau beli bingung ini gambar pisang apa kucing ya kan jadi bingung yang mau beli kan. Nah, maka ketika misalnya dibantu ya, maka bisa bagus kan sama ahlinya kan yang tukar fotonya. Jadi gambarnya kelihatan lebih bagus semua dari aslinya ya kan. Kalau ibu-ibu bilang wah ini kameranya jahat, kenapa Bu? Itu lebih cantik dari aslinya gitu. Nah, jadi itu termasuk bagaimana mengupgrade. Termasuk kita dengan pelatihan-pelatihan bagaimana jualan lewat group, lewat Facebook, Instagram, ya, marketplace dan lain-lain. Supaya mereka siap, karena ketika tidak, ya nanti akan ketinggalan ya, dan kita nanti tidak punya yang mensupport dakwah. Nah, maka itu bagian yang penting. Jadi ketika masjid ini membangun ekonomi jamaah ya termasuk secara finansial, itu sebenarnya masjid sedang membangun masjid itu sendiri. Karena toh nanti akhirnya yang membayar zakat, yang memasukkan uang di kotak infak itu juga mereka-mereka yang tinggal di sekitar masjid. Tapi kalau masjidnya sibuk memegahkan dirinya saja dalam artian bangunan fisik tok saja, tapi tidak membangun jamaahnya, ya nanti banyak kita jumpai masjid-masjid megah yang kemudian tidak terawat, ya. Ada AC-nya, kita tanya apa itu AC-nya nggak dinyalakan, walaupun infaknya nggak cukup untuk bayar listrik dan lain-lain. Ya. Nah, maka itu kemudian dan itu sebenarnya yang dicontohkan ya. Maka dulu ini kalau kita membaca ya ada pasar Ansor yang kemudian awal mula ramai dengan Yahudi itu kan gara-gara mereka pada pindah ya dari pasar-pasar Yahudi yang ada sebelumnya itu, karena di pasar yang di Madinah itu ya itu kan tidak ada upeti, tidak ada sewa, tidak ada japrem, ya, jatah preman dan lain-lainnya, sehingga lebih sehat. Timbangannya juga tidak dikurangi, orang lebih nyaman untuk berdagang di situ ya. Akhirnya kemudian menjadi lebih maju pasar-pasar yang dikelola dengan baik ini ya. Dan kemudian berikutnya kita juga belajar bagaimana masjid ini menjadi pusat solusi masyarakat. Bagaimana dulu Umar bin Khattab sampai malam masih sidang sampai ke batas-batas wilayahnya. Adakah yang belum makan ya, sampai kita ingat kisah yang masuk. Ada seorang ibu yang sampai memasak batu ya. Dibawakan bahan makanan pokok itu dari Baitul Mal, dari masjid ya. Maka kita di sini mengikhtiarkan kebutuhan jamaah terutama yang primer, bagaimana masjid bisa memberikan solusi ya. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan ya, yang primer itu bagaimana masjid memberikan solusi ya. Maka kita ada mesin ATM beras yang di bawah itu. Kita sekarang ada 500-an keluarga yang kita santuni. Satu bulan rutin kita keluarkan 1,5 ton sampai 2 ton beras untuk keluarga yang tidak mampu ya. Ya gimana mau diajak sholat kalau mereka lapar, pasti tidak akan khusyuk sholatnya, atau mungkin tidak kepikiran sholat sama sekali, mikir urip PHK gitu mungkin. Nah kemudian kita juga ada klinik di sebelah timur ATM PSI itu, ada dokternya, ada obatnya, kita buka habis maghrib sampai jam 8 malam ya. Kemudian kita juga ada tadi pembinaan UMKM ya. Jadi di kepengurusan takmir ini total ada 29 biro. Salah satu bironya Biro Pemberdayaan Ekonomi, itu termasuk yang mengelola grup UMKM Jawa Barat tadi di bawah Biro Pemberdayaan Ekonomi ya. Total ada 29 biro. Sampai ke
pelatihan ya, sertifikasi halal, BPOM dan lain-lain. Kalau mereka ini kita fasilitasi ya. Kemudian sampai kalau ada yang memerlukan pinjaman modal usaha, UMKM itu masih juga menyediakan ya. Kemudian kita juga ada ini kemarin bulan Juli itu ya, kemarin banyak sekali tunggakan SPP. Jadi di sini kalau ada jamaah kita yang punya anak, punya cucu, kemudian punya tunggakan SPP di sekolahnya, ya sementara benar-benar tidak mampu, ya pasti dia bayarkan. So kalau ada waktu, dan hari kerja ya, di sini ada SD yang paling dekat yang masuk Wilayah Jogarian, ada SD Muhammadiyah Jogarian, ada TK Abah Jogarian, ada TK Bakti Sini, ada nanti datang ke sekolahnya, tanya kepala sekolahnya, benar nggak kalau ada warga Jogarian punya tunggakan SPP itu dibayarkan sama masjid? Nanti tanya ke sekolahnya langsung ya. Nah kemudian kita juga ada benar-benar rumah. Jadi misalnya di sini ada mana ya sebenarnya, kalau ada rumah yang tidak layak sehat ya, nah ini contohnya. Jadi kalau ada rumah yang tidak layak sehat, kita ada benar-benar rumah. Ini ada sebelum, sesudah ya, ada before after ya. Sebelumnya seperti ini, nanti sesudahnya seperti ini. Jadi benar-benar rumah. Kalau ada rumah yang kamar mandinya belum di keramik, ya, lapor masjid nanti di keramik, contohnya ya. Insya Allah kalau di Jawa Barat juga ada ya, kan keramik kamar mandinya. Masya Allah. Kemudian termasuk ini misalnya nggak ada ventilasi, ada setila ya, dan dibikinkan setila ya, ada yang bocor-bocor dan lain-lain. Ini semuanya ada ini sebelum, sesudah, dan ada ada plakatnya ya, ini rumah siapa, pengerjaannya kapan, kemudian dikerjakan apa. Nah, biasanya dilakukan 2 bulan sebelum Ramadan, nanti harapannya ketika Ramadan biar tambah semangat ibadahnya, amal mandinya baru dan lain-lain. Nah jadi mungkin singkatnya, jangan sampai masjidnya megah, menariknya tinggi, menjulang, tetapi tetangga masjid mau buka usaha nggak punya modal, nggak bisa dibantu. Tetangga masjid anaknya putus sekolah, didiamkan saja. Tetangga masjid mau makan sehari-hari susah, nggak ada solusi dari masjid. Nah ini bukan pola dakwah bagi Rasulullah SAW ya. Karena dulu memang bagaimana lebih ke membangun jamaahnya, bukan sekedar membangun bangunan fisik ya, masjidnya. Kalau kita lihat replika Masjid Nabawi ya, sederhana sekali ya, dulu kan kotak saja, kemudian atasnya sudah utuh ya kan. Tetapi bangunan kekuatan ekonomi jamaah luar biasa ya, seperti apa ya, banyak saudara-saudara yang kemudian ketika harus menginfakkan hartanya ya, berapa onta mereka siap ya, kondisi itu. Tetapi memang lebih ke membangun jamaah. Dan sejarah peradaban Islam memang tidak ke bangunan. Kita coba lihat di Jawa Tengah ini ya, ada bangunan ibadah terbesar ya, bahkan jadi 10 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur ya. Bangsa Syairah itu bangun Borobudur 90 tahun lebih, bangsa Sanjaya bangun Prambanan itu 60 tahun lebih. Tapi mereka tidak ada syariat untuk membangun jamaahnya, warga masyarakatnya ya. Berbeda ketika Islam masuk ya. Kita membaca sejarah dulu para wali songo ya, kemudian ada yang dari Mesir, ada yang dari Palestina ya. Kemudian yang diutus ya, Jogja ini kan termasuk benderanya itu kan dari Turki Utsmani itu ya, keraton Ayu Jogarta Dinegrat itu ya, sejarah benderanya. Nah, jadi yang diutus utusan-utusan itu tidak hanya ya ulama yang paham tentang agama, tetapi melihat daerahnya ini apa, oh daerah tropis, maka yang dikirim adalah mereka yang ahli irigasi ya, pengairan dan lain-lain, yang kemudian dampaknya itu dirasakan oleh warga masyarakat sekitar ya. Maka kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat muslim ya. Jadi kita cari orang Hindu Buddha di sekitar Borobudur Prambanan itu nggak banyak ya. Walaupun di situ nggak ada masjid yang lebih besar daripada Candi Borobudur dan tidak ada masjid yang lebih besar daripada Candi Prambanan, tapi masyarakatnya jadi masyarakat muslim karena yang dibangun ada jamaah.
Nah kalau sekarang fenomenanya banyak yang kemudian membangun masjid-masjid megah besar, ya tidak apa-apa itu sebagai syiar, sebagai apa namanya pelayanan ya. Tapi jangan lupa tugas utamanya untuk membangun masyarakatnya, sekitarnya. Nanti kalau cuma bangun bangunannya tapi tidak membangun jamaahnya di sekitarnya, ya nanti cuma jadi seperti candi-candi. Dulu di sini pernah ada masjid megah, tapi masyarakat sudah bukan masyarakat Muslim karena mereka malah nggak diberdayakan. Maka itu yang kemudian coba kita kembalikan fungsi masjid ini ya. Tidak sekedar tempat sholat saja, tapi masjid itu pusat peradaban. Di masjid itu orang berinteraksi, di masjid orang mencari ilmu, di masjid orang mencari solusi. Nah harapannya seperti itu. Nah maka ini sebagai prolog ya, nanti banyak hal yang mudah-mudahan bisa kita kupas karena di sini lebih ke pengalaman kami sih sebenarnya dalam masalah-masalah yang kemudian dihadapi keseharian ya. Nah itu yang mungkin menarik bagi beberapa pengurus-pengurus masjid ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi-kondisi yang ada, tentunya masing-masing masjid akan ada beda karakter ya. Masjid tadi masjid yang memang masjid daerah ya, kemudian masjid yang di perkampungan, masjid yang di dalam perumahan, masjid yang di dekat pasar, masjid yang di dekat sekolah ya, dan lain-lain. Masing-masing punya karakter yang berbeda dan tentunya masing-masing nanti yang berada di situ yang lebih paham dengan kondisi yang ada. Dan insya Allah ya dengan niat kita bersama tadi memakmurkan masjid, mudah-mudahan sama-sama bisa kita kembalikan fungsi masjid tidak sekedar hanya sebagai tempat sholat saja ya. Nah mungkin sebagai prolog ya, monggo kita kupas nanti daripada saya jelaskan banyak hal. Kalau tentang manajemen banyak hal yang bisa dipelajari sebenarnya, coba nanti fokus kemana ya supaya waktu kita lebih efektif. Jadi monggo kami persilahkan kita lebih mengerucut ke bagian-bagian yang mungkin ditanyakan atau yang ingin kita kupas bersama. Monggo persilahkan. Baik, mungkin nanti kita punya ada waktu. Mohon maaf, ini antum sudah menyiapkan waktu sampai jam berapa? Itu yang penting. Sampai dulu kan ya. Oh gitu. Berarti ada waktu tersisa sekitar ada 1 jam ya? Kurang. Nah, ya sekarang sekitar 11.45 apa ya dulu. 1 jam. Satu jam lebihnya. Alhamdulillah, jadi bapak-bapak peserta rilah dari Lombok Utara, kita punya waktu cukup longgar untuk kita melihat apa saja yang ada di masjid ini yang mungkin kita bisa ambil, kemudian kita bisa terapkan dalam rangka untuk membangun fungsi masjid secara menyeluruh seperti yang digambarkan tadi, bahwa melihat belajar dari proses perjalanan Masjid Nabawi sehingga Masjid Nabawi berfungsi sebagai masjid, berfungsi juga sebagai pusat pendidikan, berfungsi juga sebagai markas pertahanan waktu itu. Masjid juga seperti tempat para kaum duafa pada waktu itu di masjid. Jadi fungsi masjid berkisar luar biasa. Jadi nanti saya persilakan terbuka, mana yang ingin menggali, bertanya, silakan nanti kita. Baik, saya baik, tidak apa-apa, saya pandu langsung. Jadi silakan ke Pak Jilolidi dulu. Silakan Pak Jilolidi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mendengar paparan singkat dan tadi Ustaz sampaikan, yang pertama mungkin ingin saya mendengar, karena kami nanti akan mulai dari titik nol. Saya ingin mendengar dulu titik
ini sudah memiliki 29 biro. Nah, pada saat awal perubahan yang dilakukan oleh Masjid Joko Kalian ini seperti apa? Nah, sehingga ada gambaran buat kami kepada aspek-aspek apa nanti yang memungkinkan untuk kami tiru yang bisa segera kami lakukan. Tentu kami tidak akan mampu menggagas semua 29 biro ini, tetapi paling tidak ke arah pembinaan umat satu persatu yang menjadi titik tolak kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Langsung dari undang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ustaz. Kebetulan dalam tim ini yang dipimpin oleh Om Guru itu kita membawa nama OPD. Tugas saya adalah masalah perpustakaan dari Dinas Perpustakaan dan Arsipan. Tentu ini saya tertarik dari apa yang disampaikan Ustaz tadi kaitan dengan masjid sebagai pusat dakwah, kajian, termasuk juga membangun literasi. Nah, tentu yang ingin saya dapat gambarannya bagaimana masjid sebagai tempat kajian, tempat membangun literasi dalam rangka memilih perpustakaan, tempat ibadah atau tempat di masjid. Itu saja yang ingin dapat gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mungkin saya langsung tidak panjang karena kami hadir di sini dari ada dari unsur pemerintah juga, di antaranya saya sendiri dari Dinas PU, kemudian Inspektorat Aset dan juga Bapeda. Tentu di sini karena pemerintah yang hadir, mungkin saya ingin menanyakan Pak Ustaz, sejauh ini apa sampai di mana barangkali ada perannya pemerintah di dalam hal baik menyangkut aset-aset barangkali yang ada di Masjid Joko Kalian ini maupun secara manajerialnya. Apakah di situ ada peran pemerintah? Kami hadir di sini, saya sendiri dari Dinas PU tentu terkait dengan masalah infrastrukturnya. Kebetulan di daerah kami juga sedang kita kembangkan dari masjid yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. tadi, yang dimana kedepannya itu akan dikembangkan menjadi masjid bangunan. Tentu di situ juga membutuhkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang daripada operasional masjid. Kemudian di sini juga hadir kami sendiri Dinas PU sebagai infrastruktur mendesain awal dan secara infrastrukturnya yang dibutuhkan ke depan. Kemudian di sini juga hadir kawan-kawan dari PKAD yang ada asetnya di situ, barangkali juga bisa memberikan informasi pada kami terkait dengan aset kepemilikan asetnya, apakah di situ ada peran pemerintah di sini atau. Nah, di sini juga hadir dari Bapeda. Kalau kita di Lombok Utara kedepannya seolah itu pemerintah juga ikut masuk di situ, sehingga di sini juga ada perannya kawan-kawan dan Bapeda untuk melakukan program apa yang sekiranya juga bisa dilakukan dalam menunjang daripada
keberadaan Masjid Agung Tanjung nanti. Saya kira itu Pak Tuan Guru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dudukkan dia dulu. Ustaz Antum Bapak. Ya, baik. Yang pertama tentang awal mulanya ya. Jadi tadi disebutkan titik nol ya. Jadi semuanya di sini mungkin sebagai gambaran ya. Kita mulai semuanya dari swadaya, dari membangun kesadaran jamaah ya tentang berbagai macam hal yang kemudian bersama-sama kita ikhtiarkan di masjid ya. Jadi salah satu tagline kita ini kan pengurus masjid itu bukan penguasa masjid tetapi pelayan jamaah. Maka apa yang kemudian jamaah inginkan ini yang kemudian kita kembangkan, termasuk ya ketika masjid perlu apa saja yang ada di masjid, perlu klinik, perlu perpus, perlu fasilitas-fasilitas itu kita juga tanyakan ke jamaah, bukan apa keinginan pengurusnya tetapi apa yang diinginkan jamaah ya. Karena kita sebagai pelayan jamaah harapannya seperti itu. Maka setiap program pun kita juga melihatkan melibatkan seluruh jamaah ya. Jadi misalnya semua kegiatan ya sampai misalnya ya tadi ATM beras ya. Jadi setiap program itu harus ada yang kemudian menjadi fondasi awal yang itu menjadi backup utamanya ya. Kalau kita menjalankan program misalnya kita cuma mengharap dari donasi saja, donatur ya, kita pasti akan istilah Jawanya ya kokotal-kokotal nanti untuk menjaga kesinambungannya ya. Maka harus ada yang kemudian mendasari itu. Misalnya ATM beras itu sudah kita mulai puluhan tahun yang lalu dengan sebuah gerakan sedekah beras ya. Jadi ada narasinya, ada edukasinya ya. Bapak Ibu dalam setiap kalau saudara-saudara kita ini kan untuk urusan makan aja masih ada yang kesusahan ya. Maka setiap kali habis belanja beras ya, yang Jawa istilahnya bar nempur beras ya, itu sisihkan 2 genggam atau 3 genggam untuk dimasukkan di kotak sedekah beras ya. Itu kotaknya ada sampai sekarang dari zaman dulu kita ya, puluhan tahun ya. Nah itulah yang kemudian secara manual dulu itu mengawali akhirnya menjadi mesin ATM beras itu kan karena secara manual sudah kita lakukan. Jadi jamaah ingat setiap kali habis belanja ya sesuai belanjanya. Kalau belanjanya 1 kresek, 1 kilo, 2 kilo ya mungkin 1 genggam, 2 genggam lah di plastik biar gak kececer pas berangkat sholat jamaah ke masjid sambil masukkan di kotak sedekah beras. Tapi kan itu ringan ya, gak terasa. Kalau kita nyimpan beras 1 ember di rumah pakai ember itu kan, kalau diambil 2 genggam, 3 genggam kan kayaknya juga masih 1 ember, nggak terasa berkurang. Tapi ketika rutin dilaksanakan itu menjadi tidak terasa ya. Nah itulah yang kemudian awalnya dulu tiap 2 minggu sekali itu kita buka berapapun yang terkumpul di kotak sedekah beras itu, kemudian kita bagikan ke keluarga yang paling tidak mampu. Awalnya dulu baru belasan rumah, sekarang sudah ratusan rumah ya. Nah sekarang itu ketika suatu program istiqomah kemudian ada dokumentasinya ya, orang itu sebenarnya banyak yang mau donasi itu sebenarnya sekarang pilih-pilih. Oh saya kalau nyumbang di masjid itu uang nggak dipakai, terus lama-lamanya nggak cuma disimpan gitu. Tapi kalau di masjid sana langsung manfaat. Saya tak nyumbang masjid sana aja. Sekarang itu orang banyak nyari itu kayak gitu sebenarnya. Orang mau nyumbang itu milih-milih. Ya. Di satu sisi itu sebenarnya kesempatan ketika kita program itu istiqomah, kemudian ada laporannya, transparansi, dilaporkan sumber ada gambarnya, ada videonya dan lain-lain. Orang banyak cari sebenarnya. Dan kemudian misalnya yang lainnya tentang ini saya agak ke teknis ya karena biasanya yang menarik itu kan di kenapa kok bisa berjalan gitu ya. Misalnya contohnya Sego Jumat. Ini dari gerakan-gerakan kecil yang kemudian menjadi kebiasaan yang kemudian jadi banyak. Sego Jumat itu kalau hari Jumat kita rata-rata ya sekitar 1.200 sampai 1.500 dus itu ya kalau hari Jumat. Itu juga yang penting dulu diawali dengan tadi narasi tadi. Yang penting membangun pola pikir bahwasanya
Kan orang banyak gini, kalau nyumbang ke masjid itu biasanya ada embel-embel, Pak ini buat masjid ya, tapi tolong pesan saya jadikan yang fisik biar nempel, biar jadi jariah. Banyak pesannya kayak gitu. Nah kalau kita gembirakan jamaah ya, diberi makan, minum, sholat subuh, kalau hari Jumat itu diberi sarapan ya toh, nanti hari Jumatnya dapat nasi dus lagi, kan orang senang. Kadang-kadang orang tuh berangkat ke masjid ada mungkin yang niatnya dari sarapan, ada yang dimakan di rumah. Tapi ketika itu jadi kebiasaan kan, ketika ditinggalkan kan kayak ada yang merasa yang ingat karena sudah terbiasa sholat jamaah. Nah, apakah itu nggak jadi jariah? Apakah itu nggak nempel? Ya kan? Setiap yang kita makan ini kan menjadi berkah karena kalau sudah nempel di raga kita ini nggak akan lepas. Terus mengalirkan berkah untuk yang menjadikan raga itu ketika raga itu digunakan ibadah. Nah, ini kan perlu disosialisasikan. Maka tidak sebatas sosialisasi, kemudian kita bantu dengan apa namanya, prakteknya, ya. Secara teknis kita bantu. Maka kemudian kita cetak dusnya. Nanti Bapak bisa ambil contoh di depan kantor takmir itu kalau hari Rabu, Kamis sudah kita siapkan dus banyak. Jadi nanti kalau hari Jumat itu banyak jamaah yang di rumah itu masak lebih banyak daripada hari biasanya. Kan nggak terasa belanja sayur mentah, bahan mentah ya, untuk misalnya masak 5 anggota keluarga di rumah. Kemudian belanjaannya kita tambah dikit. Kemudian masya Allah gitu. Atau mau saya minum dulu sih. Spesial. Apa yang kamu? Alhamdulillah. Nah, jadi mereka kemudian karena ditambah belanjaannya yang untuk menu makan siang mungkin nggak cuma jadi 5 porsi, bisa jadi 7 porsi, 8 porsi, ada lebihnya, 2 porsi, 3 porsi. Kita fasilitasi, dusnya kita cetak. Kan kalau kita nyetak, kita langsung ratusan ribu. Kita nyetak 1000 sama nyetak 100.000 murah mana? Karena itu kan kos produksinya jadi murah. Ya, kita hitung kemarin satu dus itu cuma 700 rupiah atau berapa, karena kita cetaknya langsung banyak, ya kan, jadi lebih murah. Jadi kalau hari Rabu, hari Kamis itu sudah banyak yang ke masjid itu ngambil dusnya masih lembaran itu, nanti contohnya bisa diambil di bawah. Oh saya besok cuma tak timbang 3 dus, ya ngambil 3 lembar masih lembaran. Dus itu kotak, ya? Ya kotaknya kan masih lembaran, tapi kan sudah ada lipatannya itu, sudah ada ini. Nah nanti dia lipat sendiri di rumah, ya kan? Kemudian yang dimasak sendiri masukkan situ pas hari Jumat, itu dia bawa ke masjid. Karena dusnya sama, mereka nggak malu bawa cuma 2, 3 atau bahkan 1 pun itu sambil berdoa Bismillah ya Allah, mudah-mudahan ini nanti yang makan yang apalan Qurannya banyak, terus kalian berkah keluarga kami ya. Mereka cari berkah semuanya ya. Ya tadi walaupun cuma 2, 3 tapi kalau yang bawa ratusan akhirnya ribuan terlihat. Kita sementara ini kan biasanya cuma mengakomodir orang-orang kaya biasanya. Kalau takjilan buka puasa atau apa kan biasanya dulu yang kaya-kaya nanti dihilir dijadwalkan. Seakan-akan kok kayak berkah itu cuma miliknya orang-orang yang mampu saja. Dan yang pas-pasan nyumbang 1 bisa nyumbang 2, seakan-akan kayak nggak diakomodir. Ya, maka kemudian itu kita fasilitasi. Dan supaya nggak malu disamakan dusnya itu, ya. Jadi jam 8 itu meja kita gelar itu masih kosong. Nanti jam 9 sudah mulai keisi, jam 10 tambah banyak, jam 11 sudah penuh. Ya. Nah itu, jadi menjadi ringan di jinjing itu ya. Kita kalau pesan 10 dus di catering, di warung, makan, sudah jelas ratusan ribu keluar. Dan itu berat ya. Kalau pas kita punya uang bisa, pas nggak punya uang ya mungkin bisa tidak jalan programnya kan gitu. Tapi itu bisa menjadi rutinitas. Kalau itu kita masak sendiri di rumah kan nggak terasa ya, dari belanjaannya ditambah dikit, apalagi kita masak sendiri. Isinya beda-beda. Nanti kalau hari Jumat ini pas kebetulan ya hari Jumat ya, ya nanti dusnya sama tapi ketika dibuka ya isinya beda-beda ya karena sesuai yang disajikan masing-masing. Ya. Nah jadi itu kesempatan dibuka ya. Jadi kadang kalau dusnya beda-beda itu nanti ada orang kaya nyumbang 5 dus saja masih ada yang ngerasani. Orang kaya nyumbang cuma 5, wah kita nyumbang aja dirasani ya toh. Padahal yang rasani malah nggak nyumbang gitu. Nah
Nah itu maka ini kan terus membuka, ya. Jadi seperti itu. Saya tambah satu lagi contoh ya tentang jamaah mandiri memberi kesadaran tentang berinfak. Ya. Jadi tahun 2001 sampai 2003 dulu kita mencanangkan program jamaah mandiri. Bagaimana kita hitung ya satu orang itu per kapita per pack-nya itu sebenarnya berapa untuk bisa kebutuhannya dia menjadi jamaah mandiri. Jadi tahun 2001 sampai 2003 itu pengeluaran masjid itu rata-rata per tahun sekitar 40 berapa juta, 47 juta atau berapa. Nah kemudian kita bagi 12. Kita tahu per bulan, kita bagi 4, kita tahu per pekan. Ya, kita pengen tahu per kapita per pekannya sebenarnya butuhnya berapa. Karena pikir kita pengurus pada waktu itu, kalaupun mereka nggak jamaah tiap hari, ya minimal itu seminggu sekali pasti ke masjid Jumatan. Kalau enggak ya bukan ya toh. Nah maka kemudian kita hitung per pekan. Maka kemudian kita bagi 12, kita bagi 4, ketemu angka 900.000 waktu itu. Ini tahun 2001 ya. Ini kalau sekarang ya di pengeluaran sekarang, tapi ini sekedar gambaran dulu yang kami mulai membangun kesadarannya itu seperti itu. Nah, kemudian 900.000 kita bagi kapasitas masjid waktu itu cukup untuk sholat itu 600 orang kapasitasnya. Maka kita bagi 600, 900.000 dibagi 600, ketemu angka 1.500. Nah ini yang kemudian kita sosialisasikan. Jadi gini ya, penting ya, pelayanan pertama masjid itu adalah pelayanan ilmu, karena orang beribadah kan harus dengan ilmu, ya termasuk masjid kan baik itu tarbiyah tadi. Maka kita membiasakan dari dulu itu, apapun itu program dan lain-lain, sosialisasikan, sampaikan sampai ke rumah-rumah. Jadi kita biasanya tak brosur, misalnya ya, 2 bulan sebelum Ramadan cetak tentang Ramadan, 1 bulan sebelum korban kita cetak tentang fikih korban, tentang keutamaannya dan lain-lain. Itu pelayanan. Kalaupun masjid belum bisa menyantuni, belum bisa melayani apa, minimal itu melayani ilmu tadi sampai ke rumah-rumah. Jangan datang ke rumah itu kalau minta sergileran sumbangan itu aja ya. Tetapi melayani tadi ya, minimal melayani ilmu ya, sampaikan. Jadi kita merasakan ya, misalnya korban itu semakin banyak yang bertambah setiap tahun, semakin tambah itu karena ya semakin banyak yang tahu ilmunya. Mungkin awalnya dulu, jadi kalau pengajian kan tetap diadakan ya, kita kalau habis subuh itu tiap hari selalu ada pengajian habis subuh tiap hari ya. Tapi kan itu hanya mereka yang tidak ke masjid, yang di rumah gimana caranya dapat ilmunya. Maka tadi brosur itu perlu sampaikan ke rumah-rumah, yang cetak mesinnya sampaikan. Masalah dibaca atau enggak, yang penting istiqomah kita sampaikan. Mungkin ya, pas waktu ya kita jangan cuma berpikir bikin brosur sekali terus mereka terus ngerti, enggak. Mungkin pas tahun pertama bikin brosur itu cuma dijadikan bungkus kaca sama dia, enggak dibaca ya kan. Nah, mungkin baru tahun kedua baru dibaca. Oh, korban itu ternyata wajib dong untuk yang mampu, gitu. Nah, itu tak pikir korban itu cuma sekali seumur hidup ya, mungkin ada yang berbeda seperti itu. Oh, korban itu kan sudah diwakili Rasulullah, ini kan korban untukku, untuk keluargaku, untuk umatku, aman berarti kan gitu ya. Ada juga ya, begitu tahu kan, oh ternyata wajib bagi yang mampu, bahkan ancamannya keras itu ya. Kalau yang mampu korban tidak berkorban, dilarang mendekati ya tempat-tempat ibadah ya, dilarang untuk melakukan ibadah yang paling utama ya, sholat jamaah di masjid. Kan itu luar biasa ancaman. Nah ini kan kemudian banyak yang paham mengenai. Tadi termasuk sosialisasi tentang jamaah mandiri. Kita cetak sebagian sampai rumah-rumah biar semua orang baca, tidak hanya yang di masjid. Di masjid kita sampaikan ya, di Kulutu ini program masjid seperti ini. Tapi yang di rumah biar pada tahu juga. Jika Anda berinfak 1.500 per pekan, maka Anda adalah jamaah mandiri. Apa itu jamaah mandiri? Jamaah yang mencukupi satu kebutuhan tempat sholatnya itu sendiri, untuk dapat karpetnya yang lebih empuk, untuk dapat lampunya yang lebih terang, untuk dapat AC-nya yang lebih dingin, untuk dapat sound systemnya yang lebih jelas, untuk dapat imamnya yang hafal Quran, untuk dapat karpetnya yang berkualitas, untuk dapat air wudhu dan lain-lain. Kan pengeluaran masjid ini ketika ditanggung jamaahnya kan sebenarnya sudah jadi masjid mandiri ya. Gitu.
Nah, kemudian yang kedua, jika infak Anda lebih dari 1.500 per pekan, maka Anda sudah mensubsidi jamaah yang lain. Ya. Yang nomor 3 ini. Namun jika infak Anda kurang dari 1.500 per pekan, sesungguhnya ibadah Anda di masjid masih disubsidi orang lain. Nah, orang kan jadi sadar, oh iya ya, saya itu tiap hari jamaah ke masjid, tapi ya sudah sebulan itu sama sekali nggak masukkan uang di kota infak. Itu orangnya nggak datang sekarang. Ya datang ya, nggak ikut kayaknya orangnya ya. Maksudnya orangnya nggak rawat tadi enggak. Orangnya nggak ikut kayaknya. Nah, jadi supaya sadar kita, oh iya itu tiap hari jamaah ke masjid, tapi saya itu sebulan itu sama sekali belum masukkan uang di kota infak. Oh berarti saya masih jamaah yang disubsidi. Nah, jadi kesadaran terus muncul. Terus ada yang tanya, berarti kalau jamaahnya disubsidi, berarti sebagian pahalanya juga diambil yang subsidi. Ya, kalau alam tanya malaikatnya ya terus. Tapi kemudian kan orang muncul kesadaran, oh iya ya, minimal itu saya harus jadi jamaah mandiri mencukupi kebutuhannya saya sendiri. Jangan kemudian dibayari orang lain. Monggo. Nah, iya, alhamdulillah. Kami lanjutkan ya, Pak. Nah, ini jadi kemudian muncul ya kesadaran bahwasan, oh iya saya harus jadi jamaah mandiri ya. Karena kalau nggak kita biasakan itu berat, maka kemudian muncul kotak infak subuh ya. Jadi tadi itu kotak infak di bawah, kalau Bapak tadi sempat baca, kotaknya macam-macam, tulisannya beda-beda. Ada kotak infak, kotak sedekah beras, kotak infak air minum, kotak yang seperti lisan itu untuk perawatan jenazah, ada kotak untuk mobil ambulan, mobil resik-resik kecil, kita ada tim relawan yang bersihkan masjid-masjid yang tidak dibersihkan ya. Rutin ya, kemudian ada kotak infak subuh, kotak infak sekojukan, tadi kotak infak dunia Islam ya, kotak infak kebencanaan ya, termasuk tim relawan kita dulu sampai ke Lombok Utara Pak dulu, waktu apa namanya ada tsunami dulu ya, gempa itu ya. Gempa itu kita dari bulan sampai terakhir Desember itu tahun 2018 atau berapa? Ya, betul. Ya itu kita tim relawan masjid kita ke sana Pak ya, Lombok Utara itu. Jadi ada juga tadi saya cari dokumentasinya kok belum ketemu, tapi dulu kita mengirim sampai 3 tim itu, tim berangkat pertama ya, kemudian tim yang kedua, kemudian tim yang ketiga ya. Itu ke Lombok sana. Nah, ada tim relawan masjid, jadi kita ada kebencanaan, kota infak kebencanaan itu kalau ada bencana alam dimanapun kita berangkatkan tim relawan masjidnya. Kemudian kota ya macam-macam tadi ada banyak kotak ya. Termasuk tadi kotak sedekah beras tadi yang sudah saya ceritakan ya. Jadi semuanya itu ada ceritanya, bukan terus bikin kotak banyak diterusi beda-beda bingung nanti yang memasukkan. Tapi ada ceritanya itu dari itu kayak kotak sedekah beras itu sudah puluhan tahunnya. Kemudian kotak sekut Jumat tadi ya untuk penyelenggaraan nasi Jumat tadi ya. Kemudian ini yang mau saya ceritakan yang ketiga, kotak misalnya kotak subuh itu dulu kita sepakat, ayo untuk gerakan jadi jamaah mandiri kita ini yang subuhan, pokoknya kita biasakan aja setiap subuh kita masukkan uang pecahan terkecil, waktu itu yang kita sepakati 1.000. Jadi kalau subuhan itu kita masing-masing masukkan uang Rp1.000 di kotak infak subuh itu ya. Nah supaya kita jadi jamaah mandiri gitu ya, nanti mencukupi kebutuhannya sendiri minimal. Mosok disekat 1.000 aja nggak bisa tiap hari kan. Nah ketika itu rutin itu jadi ringan ya. Nanti kalau sudah ringan masukkan 1.000, berikutnya masukkan 2.000 itu sudah ringan. Kalau sudah terbiasa 2.000 masukkan 5.000 itu juga nanti akhirnya jadi ringan ya. Tapi kita nggak biasa masukkan 100 atau 50.000 kalau kita nggak mulai masukkan 10.000, 20.000 dulu ya. Karena Jumatan mungkin, Jumatan buru-buru kita berangkat ya. Kita sudah tahu di kantong ini nggak ada pecahan ya toh. Pas kotaknya lewat di depannya, oh, coba tak keluarin dompet. Keluarin dompet begitu dibuka, oh adanya cuma ratusan ribu aja, masih kenceng-kenceng, gini sama 50.000 juga masih baru kan. Wah kok sayang, ya akhirnya kotaknya cuma digeser lagi, nggak jadi masukin ya kan. Padahal sudah sebulan itu nggak masukkan uang di kotak infak ya kan. Nah artinya kalau kita itu membiasakan yang kecil tadi, jadi yang terbiasa, yang berat, yang besar jadi terbiasa. Walaupun sebenarnya tadi pantas yang 50, yang 100 dimasukkan kalau sudah sebulan belum masukkan di kotak infak itu. Tapi kan rasanya berat ya.
Tapi ketika kita masukkan pecahan kecil lagi dan jadi terbiasa. Nah itu misalnya. Jadi jamaah itu istilahnya gini, kalau hari kalau dia habis belanja beras, dia disihkan, ya berapa genggam untuk dimasukkan di kotak sedekah beras. Kalau hari Jumat dia masak lebih banyak, dimasukkan jadi nyumbang dus sekut Jumat. Kalau tiap subuh dia masukkan Rp1.000, atau sekarang pecahannya sudah berubah, ya. Tahun-tahun berikutnya itu otomatis ketika kita buka, ya kotak infak subuh itu, dulu paling banyak itu 1.000 karena gerakannya 1.000 ya, yang lain kan dikit-dikit. Kemudian berikut tahun-tahun berikutnya sudah beralih nih, yang 1.000 kalah bayar sama yang 2.000 kalau kita tumpuk ya. Ketika dibuka terus ditumpuk. Nah kemudian tahun berikutnya itu sudah 5.000 ini paling banyak, yang 2.000 sama 1.000 ini kalah. Artinya mereka sendiri pun sudah menyadari nambahin gitu ya. Sekarang ini pecahan terbesar kotak infak subuh kalau dibuka itu, kalau kita buka kemudian kita tumpuk pecahan jumlah paling banyak itu sekarang sudah di angka 10.000-nya yang paling banyak. 5.000-nya sudah kalah ya. Artinya kan mereka sudah semakin bertambah tanpa disuruh lah. Kita cuma gerakan awal dulu, membangun kesadarannya di awal dulu. Tapi berikutnya mereka sudah sadar untuk menggali masjid ini kayaknya nambah tiap tahun kan gitu ya. Nah jadi mereka nggak terasa tadi masukkan kotak sedekah beras, sedekah Jumat, makannya masak sendiri, atau kemudian kalau hari subuh itu masukkan itu ya. Tapi ini karena kecil-kecil tadi jadi ringan dijinjing, ya terasa gitu ya. Nah itu yang kemudian kita bangun, ya kita ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi gerakan-gerakan yang kemudian tidak terasa tadi. Nah jadi kalau ditanya kok sampai kita dulu juga nggak bayangkan sampai kita sekarang bagikan beras itu 2 ton tiap bulan, itu kan banyak. Kita dulu nggak bayangkan sampai sebanyak itu ya. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah punya sawah di Moyudan, di Cangkringan, di Grogro, sawahnya masjid. Tapi dulu kita nggak bayangkan sampai itu. Tapi yang penting kita mulai dari gerakan tadi, membangun kesadaran tadi. Maka akhirnya kita bisa berjalan. Nah begitu mungkin ya secara gambarannya. Jadi banyak hal yang kemudian program-program itu memang kemudian kita mulai dari swadaya membangun kesadaran jamaah. Jadi potensi apa yang ada di tempat kita itu yang monggo sama-sama kita edukasi biar jadi gerakan bersama. Masalah nanti ada donasi, ada ini ya, itu anggap aja bonus ya. Tapi yang penting potensi apa yang ada di itu yang kemudian kita kelola. Kalau kita cuma bikin program tapi nunggu ada donasinya terkumpul, ya nggak jalan-jalan nanti ya, apa namanya programnya. Kemudian yang kedua tentang kajian literasi ya, perpustakaan. Kita ada perpustakaan di lantai 2 nanti masuk ruang utama dan belok ke sebelah kiri ya. Agak lumayan besar juga. Cuma sekarang sudah nggak begitu efektif ya, karena dulu ada yang jaga, tapi sekarang kok udah nggak ada yang pinjam baca lagi karena sudah lebih bergeser ke digitalnya. Ya nanti mungkin akan kita kuatkan lagi untuk beralih ke perpustakaan digital. Tapi sementara ini yang perpustakaan manualnya ini ya masih ada tempatnya, cuma sekarang sudah nggak ada yang jaga. Kalau dulu ada yang kita piket bergantian jaga itu ya. Tapi sekarang ya mungkin bukunya juga sudah dibaca semuanya, mungkin jadi apa namanya perlu diberikan yang baru. Tapi juga di sisi yang lain orang lebih banyak cari yang digital ya. Belum ada progres lagi ya. Cuma beberapa ini kemarin sudah mulai katalog dan lain-lain, kemudian ini sudah mulai diperbaiki ya, karena banyak yang apa namanya kerja praktek atau apa dari universitas itu kemudian kita berdayakan untuk mengelola itu ya. Nanti kita bisa langsung tanya ke biro perpustakaannya nanti Pak ya, termasuk 29 biro itu ada biro, termasuk itu biro perpustakaan ada di situ. Kemudian yang ketiga tentang peran serta pemuda ya. Alhamdulillah kita sinergi ya Pak. Jadi memang segala sesuatunya tadi kan makanya terus bikin masjid kok sampai ada beras, benda-benda rumah. Nah, terus ngalah-ngalahin pemerintah nanti ada yang bilang kayak gitu kan. Nah, padahal kan memang ya seharusnya seperti itu masjid. Bahkan yang kita dapatkan kan begini, seakan-akan masjid terutama yang masjid apa namanya milik pemerintah daerah kok seakan-akan itu masjid itu malah jadi beban APBD ya kan. Seakan-akan masjid itu malah jadi ya istilahnya
Padahal seharusnya tidak seperti itu ya. Maka kemudian harusnya dibalik ya. Maka dulu dari pengurus Al-Jabar ya juga sini, kemudian dari Islamic Center Samarinda dan lain-lain, untuk pemerintah banyak yang tidak. Ya kita sampaikan juga sebenarnya kesempatannya itu malah justru ketika masjid ini memberikan tadi berfungsi sebagaimana seharusnya, malah justru seharusnya menjadi solusi, bukan menjadi beban ya. Nah maka kemudian alhamdulillah yang dikembangkan itu sebenarnya dalam Islam ini semuanya ada solusinya ya, dari wakaf ya, kemudian dari zakat ya, terutama wakaf ya. Kayak di Masjidil Haram itu kan ada badan wakaf Masjidil Haram ya, yang mengelola tanah-tanah wakaf di sekitar masjid yang kemudian produktif jadi hotel dan lain-lain, termasuk menara jam itu, menara tower jam itu ya. Nah itu kan ada badan wakaf Masjidil Haram yang kemudian kemanfaatannya untuk masjid. Saudara-saudara kita Aceh pun kan ada ya, yang kemudian tiap tahun itu menambah uang saku haji khusus yang jamaah Aceh dari kemanfaatan hotel-hotel yang milik mereka-mereka yang orang-orang Aceh itu kan ya, artinya kan tambah berapa juta itu cuma yang haji dari Aceh itu aja karena dari kemanfaatan hotel dari wakaf produktifnya. Nah maka gitu, kita juga harapannya nanti ke depan gitu, masjid-masjid itu mengelola wakaf-wakaf produktif ya, yang menyesuaikan potensi yang ada ya. Karena Jogja ini kota wisata, maka kita bikin hotel ini di lantai 3. Nanti Bapak mungkin juga mau di sini ya nginapnya ya. Itu di lantai 3 kita ada hotelnya ya, pura-puranya kayak dibikin kayak hotel bintang juga, walaupun cuma 3 lantai tapi dia bikin lift gitu. Nah, biar kayak hotel beneran kan, ada liftnya ya. Kemudian ya AC, TV, breakfast standar, kamar mandi dalam main panas sedikit ya standar, tapi lebih murah daripada di hotel bintang istilahnya sih. Kita juga punya hotel di Kaliurang, Hotel Anugerah Wisata 2, kita beli, kita akuisisi terus kemudian diperbaiki, direnovasi. Nah kita ada hotel di Kaliurang, kita punya pabrik roti ya, kita ada toko roti Jauh Darian di Jalan Singamangaraja itu ya, itu juga badan usaha milik masjid. Kemudian kita juga ada beberapa saham ya di Produstika Jalan Prameritis ya 60% dan lain-lainnya. Nah itulah yang kemudian jadi potensi usaha tadi. Maka kemudian ini nyambung sekalian, kemarin kan banyak yang viral itu tentang saldo nol itu kan ya. Ya artinya ketika masih punya usaha-usaha tadi ya, maka kita sudah tidak menggunakan uang infak sedekah tadi untuk operasional masjid ya. Jadi itulah yang segera tadi berbagai macam kotak yang banyak itu yang segera kita nolkan, segera kita tasarufkan, segera dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Tetapi secara operasional masjid sudah aman karena di backup usaha-usaha masjid tadi ya. Maka banyak sebenarnya sekarang yang masjid-masjid yang sudah punya usaha kok. Ada yang punya pom bensin, ada yang punya toko di tempat yang strategis, tapi itu usahanya masjid, nggak harus di tempat masjidnya, tapi kemudian wakaf itu yang dikembangkan ya. Maka Bapak nanti kalau lihat ke atas perkamar itu ada tulisannya ya, ada Haji Suroto, Haji Hamid, itulah yang wakaf satu kamar itu ya. Jadi kita jelaskannya gampang. Dulu kalau nggak salah kamar yang di sini itu satunya itu 41.500.000 ya, untuk spring bednya, interiornya, AC-nya ya. Pokoknya satu kamar itu bangun itu dulu kalau nggak salah 41.500.000 yang di sini. Kalau yang di Kaliurang itu 60 juta, 65 ya. Ada kamar yang terbesar tuh di VIP itu kemarin Menteri siapa? Sandiaga Uno. Sandi Uno itu ya. Atas namanya Sandi Uno karena beliau yang kamar VIP-nya beliau yang bangun ya. Nah itu wakaf per orang tadi yang di atas juga gitu. Nah itu dulu kita bikin laporannya, walaupun kita enggak ya, karena itu wakaf ya semuanya untuk masjid. Cuma untuk pertanggungjawaban itu kita bikin dulu awal-awal 1 tahun itu kita bikin laporannya. Januari misalnya masukannya satu kamar ini 2 juta dan 2,5 juta. Februari 1,5, Maret itu 3 juta misalnya ya. Nah itu kemudian kita laporkan ke yang wakaf itu, Pak, Bapak itu dulu nyumbang masjid 41.500 itu sama aja nggak coba nyumbang masjid sebesar itu? Kenapa? Ini dia nih selama jadi hotel ini kemudian
pemasukannya ini Januari segini, Februari segini, coba di total 1 tahun, banyak ya. Iya, Bapak sama aja Pak, tiap bulan itu sejumlah yang dihasilkan kamar ini. Nah, itulah jariah gitu kan. Jadi kan orang kalau jelaskan pakai dalil kan agak susah, tapi kalau kayak gini, iya ya, wah banyak juga ternyata ya. Mana yang ada yang mau dibangun lagi dan banyak kan kayak gitu. Jadi nanti akan apa namanya ketika kita menampilkan itu kan memvisualisasikan sebenarnya yang namanya jariah itu seperti itu ngalir tidak akan habis. Nah, maka alhamdulillah banyak yang kemudian tertarik ya dan seterusnya. Nah, jadi itu mungkin gambarannya tentang apa ya Perda. Jadi tadi kita juga masukan-masukan itu dari RT. Jadi misalnya tadi rumah yang perlu direnovasi, misalnya di RT ini kita di Jawa Karya ini ada 18 RT. Maka itu wilayah dakwah utama kita 18 RT tadi. Nah, kita minta Pak RT ini ada 4 yang nggak layak ini rumahnya. Program dari pemerintah cuma bisa 2 ini bangun, kalau itu yang 2 masjid. Nah, kita bisa sinergi di situ. Ya. Nah, jadi tetap melibatkan semuanya RT RW, kemudian ya bahkan malah kalau masjid nanti seharusnya itu malah bisa bantu pemerintah. Ya. Kayak di sini dulu waktu COVID itu kita sediakan shelter 2 rumah untuk laki-laki perempuan di Jalan Jawa Karya nomor 68 itu ya. Itu kemudian baik yang isolasi mandiri di rumah sendiri atau di shelter itu akomodasinya disediakan masjid ya, makannya ya, bahkan kita beri 500.000 ya kalau yang terbukti tes PCR atau antigen itu positif, itu dari masjid dapat 500.000. Non muslim pun dapat 1 rumah 5 orang itu kena, itu kita beri 2,5 juta. Jadi kalau untuk pelayanan itu semuanya ya, pelayanan sosial. Tapi kalau untuk pemberdayaan ya, yang UMKM tadi nggak ada yang non muslim yang kita berdayakan, ya yang muslim yang UMKM-nya. Tapi kalau pelayanan sembako, pelayanan daging kurban dan lain-lain semuanya ya. Nah, cuma bedanya kita nggak memberdayakan mereka yang non muslim, tapi kalau pelayanan semuanya. Nah, kemudian kita juga punya tabung gas itu ada 30-an lebih Pak. Jadi dulu itu kalau ada yang di rumah saturasinya cek, tukang perawat kita ganti tabung gas atau tabung oksigen itu dari masjid ya. Bahkan waktu itu Sarjito pernah kehabisan tabung oksigen ya, jamaah kita yang dirawat di sana kita kirim oksigennya dari masjid ya. Nah itu jadi bagian dari ikut tadi memberdayakan. Tapi waktu itu memang sempat dari kecamatan datang ke sini, dari nggak mempan, terus dari bukannya nggak mempan tapi artinya belum ketemu kan pembicaraannya, dari kota, wali kota, kemudian dari bahkan dari Kemenang ini ya didampingi dari Polda ya, dari Kanwil itu ya, datang ke sini kan waktu itu Pak ini masjid Jawa harus tutup. Soalnya nanti masjid-masjid yang lain ikut-ikutan nggak mau tutup. Nah, terus ya kita jelaskan, Pak, ini kalau masjid itu kalau hanya untuk tempat sholat nggak masalah ditutup. Tapi di sini tuh orang mau ngambil beras datang ke masjid, ya toh? Orang mau tabung oksigen itu datang ke masjid. Terus macam-macam. Nanti kalau nggak dilayani gimana? Ya nggak apa-apa, kami tutup nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang minta oksigen, minta beras, kita suruh datang ke kecamatan, tapi harus dilayani telepon. Gitu. Akhirnya, oh ya, berarti bukan masalah harus tutup atau enggaknya, tetapi asal itu kemudian protokolnya dijalankan ya, tapi kemudian bisa memberikan manfaat ya, tidak harus tutup sebenarnya ya, malah justru bisa membantu memberikan penyelesaian ya. Kita buka waktu pertama kali COVID itu kita langsung beli mesin yang dari UGM itu Genus ya, yang untuk tes pakai yang tiup itu, karena waktu itu PCR antigen kan mahal sekali ya kan, nggak mampu mereka-mereka yang mau masuk sekolah, mau masuk karyawan, mau masuk ke kantor dan lain-lain. Akhirnya kita buka pelayanan itu tiap hari antri Pak, ratusan itu orang di depan masjid, dan alhamdulillah jadi pelayanan masjid ya untuk semuanya ya, pakai yang tes tiup itu. Awal-awal kan di kereta api segala masih digunakan ya, tapi akhirnya dilarang itu. Tapi kita sempat melayani sampai waktu itu kita tiap hari buka itu
gratis, sebenarnya cuma ganti kantong kiosnya itu aja, ya sekitar 15.000 biayanya. Tapi kalau PCR antigen kan ratusan ribu berat. Akhirnya sekolah-sekolah, kantor-kantor itu kalau karyawannya ini siswanya itu